Rasanya saya sudah tidak tahan, Bu, berada di kelas. Saya merasa sebagian besar teman-teman saya justru merasa senang melihat saya sedih karena tidak lolos SNBP. Bagaimanapun juga, saya ini siswa cerdas loh, Bu. Saya berprestasi di sekolah. Tidak seharusnya lah mereka mencemooh dan bersenang-senang di belakang saya saat saya gagal pada SNBP seperti ini. Tidak tahan seperti apa yang kamu maksudkan, Denis? Hati saya terasa terbakar, Bu. Saya malu, saya sedih di saat bersamaan. Saya ditertawakan oleh teman-teman saya saat wali kelas mengumumkan bahwa saya tidak lolos SNBP. Selevel saya, siswa yang berprestasi dan selalu juara umum ini, saya dinyatakan tidak lolos, Bu. Hidup saya benar-benar hancur, Bu. Saya benar-benar ingin melenyapkan diri saja saat itu. Melenyapkan diri? Tentu, jika saja saya bisa melakukan, saya ingin lenyap pada saat itu juga, Bu. Saya benar-benar malu. Ibu bisa memahami kekecewaan dan kemarahan kamu, Denis. Jika kita telisik kembali, mana yang sebenarnya membuat kamu lebih marah dan kecewa? Apakah karena ditertawakan oleh teman-temanmu, atau karena kamu dinyatakan tidak lolos SNBP? Mana yang Ya, lebih membuat kamu kecewa, Denis? iya, Bu. Sesungguhnya saya paling kecewa itu karena ditertawakan oleh teman-teman, Bu. Saya yakin kok jika saya kembali fokus dan kerja keras seperti yang biasa saya lakukan, saya optimis bisa lolos UTBK PTN tahun ini. Mengapa kamu lebih kecewa dengan teman-temanmu? Bu, selama ini Bu ya, saya selalu memperlakukan mereka sebagai teman yang baik. Saya memperlakukan mereka dengan baik, bahkan tugas-tugas sekolah yang melibatkan mereka selalu saya atur dengan baik. Segala sesuatunya mereka tinggal nurut aja kepada saya, Bu. Bagi saya, segala sesuatunya harus berjalan dengan keinginan saya. Toh, pada dasarnya keinginan saya juga menguntungkan mereka. Oleh karena itu, saya ingin mereka selalu menuruti dan melakukan apa yang saya perintahkan untuk kepentingan kelas. Bahkan lebih dari itu, untuk kepentingan kita bersama terkait dengan tugas-tugas dan aktivitas belajar di sekolah. Memang mengapa segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan keinginan kamu, Denis? Itu tadi, Bu. Saya ini kompeten, Bu. Dan saya merasa di antara mereka, saya adalah siswa yang paling kompeten. Jadi tentu saja wajar kalau mereka harus menuruti dan mendengarkan apa yang saya inginkan. Apakah kamu pernah berpikir, mungkin saja beberapa dari mereka tidak nyaman dengan cara kamu itu, Denis? Menurutku mustahil, Bu. Mereka tidak nyaman, Bu. Pembagian tugas-tugas sekolah, proyek sekolah, bahkan sampai dengan tujuan tempat hangout saja, Bu, untuk jalan-jalan. Saya loh, Bu, yang selalu menentukan. Mereka mau-mau aja, walau terkadang ada satu atau dua orang sih yang tidak sependapat dengan saya. Namun saya tetap bisa memaksa mereka. Bagiku sangat pantang sekali jika mereka tidak menuruti apa yang saya perintahkan. Saya tuh sebagai leader, Bu, di dalam circle pertemanan di kelas ini, Bu. Lalu, sejauh ini, pernahkah ada kejadian di mana teman-temanmu menolak atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang kamu minta atau kamu suruh, Denis? Ih, beberapa kali. Padahal apapun yang saya minta atau perintahkan ke mereka, Bu, adalah untuk kebaikan bersama dalam grup kelas ini, bukan hanya untuk saya. Apa yang terjadi pada dirimu saat ada temanmu yang menolak melakukan permintaan yang kamu berikan? Hmm, ya, saya marah lah, Bu. Saya benar-benar marah. Saat itu saya biasanya akan langsung menyampaikan protes dan mempertanyakan mengapa dia tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Ya, walau pada akhirnya biasanya saya akan didiamkan oleh beberapa teman-teman yang lain dalam beberapa hari gitu. Sedih sebenarnya saat didiamkan oleh teman-teman saya, Bu. Namun, saya lebih memilih didiamkan, Bu, daripada saya harus mengalah dan keinginan saya tidak bisa terpenuhi. Jadi, kamu lebih memilih didiamkan oleh teman-temanmu agar segala sesuatu yang kamu inginkan tetap bisa berjalan? Iya, Bu, benar. Karena saya berpikir bahwa apa yang saya inginkan pasti akan menghasilkan hal yang terbaik bagi mereka juga. Sekali lagi, bukan hanya kepada saya, Bu, impact-nya. Bagaimanapun saya di kelas ini adalah anak yang paling berprestasi dan paling cerdas. Jadi, hal apapun yang saya inginkan pasti hal yang terbaik juga buat mereka. Ya, jadi mereka harus menghargai dong dan menuruti apa yang saya perintahkan, Bu.
Seperti saat ini, ketika kamu sedang bersedih dan terpuruk karena kamu tidak diterima SNBP, justru teman-temanmu menertawakan di belakangmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Menurutku mereka sangat jahat, Bu. Jahat sekali mereka sama saya, Bu. Harusnya mereka menghiburku, menguatkan aku. Bukankah selama ini aku selalu berbuat baik kepada mereka? Bukankah selama ini aku selalu membantu mereka? Di sisi lain, tidak sepatutnya mereka memperlakukan seperti itu. Aku tidak pantas ditertawakan oleh mereka, Bu. Karena itulah kamu datang menemui saya. Iya, Bu. Kejadian tersebut menurut saya benar-benar paling membuat saya terpuruk, Bu. Tidak biasanya saya seperti ini. Kekecewaan saya pada mereka benar-benar membuat pikiran saya kacau. Saya tidak mood untuk belajar. Bahkan saya enggan untuk duduk lama-lama di kelas, apalagi menatap mereka. Tiap kali mereka menatap saya, pasti dalam pikiran mereka menertawakan seluruh kegagalan-kegagalan yang saya alami. Tidak seharusnya aku diperlakukan seperti ini oleh mereka, Ibu. Mengapa kamu enggan berlama-lama di kelas ataupun menatap mereka, Denis? Ya jelaslah, Bu. Sebab ketika di kelas, aku menemukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Oleh karena itu, berada di kelas bagaikan neraka saat ini bagi saya, Bu.